Halo guys, selamat pagi. Kami dari kelompok 4. Saat ini kami akan melakukan observasi dalam bentuk wawancara langsung di kantor kelurahan Sario Tumpaan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen perubahan. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dea Reflina Moses. Nama saya Agnesia Suot. Nama saya Cecilia Halim. Nama saya Yunita Mbuai. Nama saya Sinta Bella Loho. Nama saya Jennifer Wehanto. Dan saat ini kami kelompok akan mewawancarai Bapak Modi Kowaas selaku lurah yang ada di Sario Tumpaan. Selamat pagi. Mari silakan masuk. Dari mana nih? Yang dari mahasiswa? Ada yang harus bantu? Kami dari mahasiswa Universitas Samratulangi Manado, jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, maksud dan tujuan kami bersama Bapak, jadi kami punya tugas dari kampus. Nah, kami ingin melakukan observasi dengan mewawancari Bapak mengenai perubahan apa yang Bapak terapkan di sini, kendala apa yang Bapak hadapi, atau mungkin bisa jadi ada juga masalah yang mungkin Bapak hadapi di kelurahan ini. Bisa jadi. Terima kasih Dia silakan duduk. Boleh Bapak jelaskan tentang kondisi umum dan fungsi yang diterapkan dalam kelurahan Sario Tumpaan ini? Terima kasih tentunya yang pertama atas kedatangan dari adik-adik jurusan ekonomi Unsrat Manado di Kelurahan Sario Tumpaan ini. Secara garis besar atau secara gambaran umum, Kelurahan Sario Tumpaan ini memiliki luas kurang lebih 32 hektar. Dan yang pastinya ada berbagai hal yang harus diterapkan ketika saya menjabat di Kelurahan Sario Tumpaan ini. Kurang lebih 4 tahun di Sario Tumpaan, Kelurahan Sario Tumpaan ini. Dan secara garis besar atau gambaran umum bahwa kehidupan di Kelurahan Sario Tumpaan ini masyarakat yang majemuk. Dan berkaitan dengan tugas fungsi pemerintah dalam hal ini Kelurahan Sario Tumpaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini, yang pasti tentunya melayani masyarakat. Kemudian ada pelayanan administrasi pemerintahan dan juga ada pendekatan yang lebih baik lagi dari sebelumnya yang lurah sebelumnya. Dan tentunya secara umum bahwa apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kelurahan Sario Tumpaan dan dalam hal ini lingkungan 1 sampai dengan 5 ya pasti akan terang layani dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku tentunya. Kapan kelurahan ini berdiri? Kalau mau ikut dia punya sejarah, sekitar Kelurahan Sario Tumpaan ini dari tahun 90-an, 1990-an sampai dengan sekarang. Bapak, kalau berbicara mengenai pergantian kepengurusan begitu, kayak dari pengurus sebelumnya sampai pengurus saat ini, kira-kira apa ada pertukaran perubahan program atau apa begitu, Pak? Nah, kalau di pemerintah kelurahan bukan kepengurusan, tetapi kepercayaan yang diberikan pimpinan. Dan saya berada sini sebagai kepala kelurahan yang diberikan tugas dan tanggung jawab oleh dalam hal ini Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kalau mau berbicara perubahan ya pasti ada perubahan, atau pastinya tiap pemimpin itu berbeda-beda, dia punya karakter dan cara memimpin. Kalau sebelumnya mungkin kurang pendekatan dengan masyarakat, kalau saya kalau mau bilang kurang dekat, nanti masyarakat saja yang menilai itu. Apalagi di sini ada warga dari Kelurahan Sario Tumpaan, khususnya adik Yuni, ya pasti sudah bisa mengetahui bagaimana cara kerja dari lurah yang ada sekarang. Karena kalau mau penilaian kan tidak boleh menilai sendiri sebenarnya tuh. Ada masyarakat, ada pimpinan. Dan bersyukur karena hampir 4 tahun lebih kalau tidak salah saya di sini. Dan segala sesuatu
terlaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan tentunya sebisa mungkin dapat terlayani dengan baik. Pertanyaan dari saya, Pak, bagaimana kalau cara Bapak dan mengidentifikasi masalah yang ada di sekitaran lingkungan ini sebelum masalah misalnya apa ya? Saja yang terjadi. Iya, masalah apa? Iya, kebersihan atau Yang pasti kalau di kelurahan ini apalagi langsung berhadapan dengan masyarakat, yang paling menonjol adalah masalah kebersihan. Nah, sekarang kan pemerintah Kota Manado tetap giat untuk dan eksis dalam hal kebersihan. Terlebih di Kelurahan Setumpan ini secara rutin ada penyisir sampah. Kalau dulu masyarakat datang buang di tempat sampah yang belum memenuhi syarat, tapi sekarang ada penyisir sampah yang diangkut tiap hari dan dibawa ke tempat pembuangan sementara yang ada di Stadion Kelabat, dan Stadion Kelabat dibawa ke TPA Sumompo. Kemudian penanganan mengenai keamanan ketertiban, ini sangat diperlukan kerjasama dari masyarakat yang ada. Kalau orang tidak dapat laporan, tidak mungkin orang bertindak. Tetapi sebaliknya, pemerintah Kota Manado dalam ini mempunyai layanan pengaduan 112. Itu merupakan produk dari Kota Manado untuk kebutuhan seluruh masyarakat Kota Manado, apalagi yang ada di Setupan ini. Ketika ada gangguan-gangguan Kapimnas, segera mungkin tim yang dibentuk Polri, TNI, dan unsur PNS langsung bertindak dengan cepat menangani laporan yang berkaitan dengan permasalahan Kaptimnas. Dan pastinya di sini kita sebagai pemerintah yang ada di Kelurahan Setumpan sangat mensupport, mendukung, bahkan memberikan apresiasi yang tinggi untuk pemerintah Kota Manado dalam kerangka menindaklanjuti segala aduan atau laporan dari masyarakat yang ada lewat layanan call 112 ini. Baik Pak, di sini saya mau bertanya apa visi dan misi dari kelurahan yang Bapak terapkan selama menjabat sebagai lurah di Kelurahan Saryo Tumpahan ini? Kalau bicara visi dan misi, yang pasti orang harus selaras atau harus sinergi dengan visi dari pemerintah Kota Manado tuh. Dalam hal ini Provinsi Sulawesi Utara, terlebih khusus Kota Manado, menjadi pintu masuk atau menjadi beranda di Asia Pasifik. Dan kalau bicara mengenai misi, pastinya di Kelurahan Setumpan ini akan tetap terus membantu pemerintah Kota Manado untuk lebih atau mewujudkan masyarakat Kota Manado, terlebih khusus yang ada di Setumpan ini, semakin maju dan sejahtera. Ini ada pertanyaan terakhir dari saya mengenai, tadi kan Bapak bilang mengenai masalah keamanan, kebersihan. Nah, itu cara Bapak mengkomunikasikan dengan warga itu bagaimana? Apakah ada berupa sosialisasi atau dan sebagainya? Itu Pak. Yang pastinya sosialisasi itu penting. Anjuran, arahan, bahkan himbauan